Sekarang kita akan berlatih beberapa rangkaian-rangkaian sederhana. Misalkan ada 3 buah hambatan disusun. Jadi ini R1, R2, R3. Nah, kalau kita melihat sepintas, ini adalah rangkaian hambatan seri. Namun, kalau misalkan kita tambahkan suatu kabel penghubung antara titik A dan B di sini, lalu ada lagi satu kabel penghubung yang menghubungkan titik C dan titik D di sini. Nah, seperti apakah sebenarnya hambatan pengganti dari sistem hambatan ini? Nah, kabel-kabel ini dianggap memiliki hambatan yang kecil sekali atau mendekati 0. Nah, jadi konsepnya di sini adalah ketika ada 2 titik yang dihubungkan dengan suatu kawat yang memiliki hambatan sangat kecil sekali, maka boleh dikatakan bahwa potensial listrik pada kedua titik tersebut sama, atau beda potensial listriknya 0. Jadi kalau misalkan diukur dengan suatu voltmeter, maka voltmeter akan menunjukkan angka 0, artinya potensial di A sama dengan potensial di B. Jadi sebenarnya titik tersebut bisa kita beri nama, satu nama misalkan titik A. Jadi ini sama-sama titik A. Begitu juga antara titik C dengan titik D yang dihubungkan dengan kawat penghubung yang memiliki hambatan sangat kecil sekali. Kalau kita ukur dengan voltmeter, maka voltmeter di sini juga menunjukkan angka 0. Artinya potensial di C sama dengan potensial di D. Jadi kedua titik ini memiliki potensial yang sama. Nah, kita juga boleh beri nama misalkan di sini sebagai titik C. Jadi sebenarnya kita boleh gambarkan bahwa rangkaian ini adalah suatu rangkaian yang seperti ini. Jadi ini ada 3 hambatan tadi, R1, R2, R3, dan ada 2 titik yang sama di sini A, lalu ini juga titik yang sama C. Nah, kita akan menggambar ulang rangkaian ini. Jadi sekarang kalau menggambar ulang, kita lihat di sini arus masuk dari A, keluar dari C. Jadi kita seperti punya 2 titik kembali A dan C, di mana arus masuk di A dan keluar di C. Nah, sekarang kita lihat yang bagian pertama bahwa ada hambatan R1 yang menghubungkan antara titik A dan C. Kita gambar di sini R1. Lalu yang kedua ada R2 di sini, dan yang ketiga ada R3 juga yang menghubungkan A dan C. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bahwa pada rangkaian tadi R1, R2, R3 yang ada kawat-kawat penghubung lagi, maka rangkaian tersebut sebenarnya adalah rangkaian paralel untuk hambatan R1, R2, dan R3. Kita bisa lihat contoh selanjutnya, misalkan saya punya 5 hambatan R1, R2, R3, R4, dan R5. Lalu titik ini dan titik ini dihubungkan, titik ini dihubungkan, titik ini dihubungkan. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sekali lagi titik ini sama dengan titik ini. Potensialnya kita beri nama A. Lalu titik ini B, ini juga adalah titik B. Dan yang terakhir ini titik C, ini titik C. Jadi kita sekarang akan coba menggambar ulang rangkaian ini. Nah, arus masuk dari A, keluar dari C. Jadi kita gambarkan ada titik A dan titik C di ujung-ujungnya. Lalu masih ada satu lagi titik B, kita letakkan di tengah. Baik, jadi yang pertama antara A dan B ini dihubungkan oleh R1. Lalu antara A dan B ini dihubungkan oleh R2. Kemudian antara B dan C dihubungkan oleh R4. Lalu juga ada lagi B dan C yang dihubungkan oleh R5. Nah, yang terakhir adalah antara A dan C ini dihubungkan oleh R3.
Nah, jadi kalau kita melihat rangkaian tadi sebenarnya, maka perhitungannya adalah bahwa pertama ada R1 dan R2 yang diparalel, terus ada R4 dan R5 yang diparalel, lalu mereka berdua kita seri. Setelah itu hambatannya semua kita nanti paralel dengan hambatan yang terakhir R3. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya satu soal yang memang juga sering dikeluarkan, dimana soal ini adalah rangkaian dengan bentuk kubus, pada setiap rusuknya ada suatu hambatan yang sama, yakni R. Jadi semuanya sama R. Nah, yang dipertanyakan adalah berapakah hambatan total pengganti dari titik A ke B ini. Nah, ini adalah sebuah soal yang sangat istimewa, di mana di sini kita punya satu keadaan yang dinamakan keadaan yang simetris, yakni semua hambatan pada rangkaian ini sama, dan titik A dan B ini menghubungkan suatu diagonal ruang dari kubus ini. Nah, oleh karena keadaan yang simetri ini, maka sekarang kita bisa lihat, kalau arus yang masuk dari A ini misalkan I, maka arus I ini akan terbagi 3 secara merata. Pertama lewati rusuk ini sepertiga I, lalu yang lewat atas ini sepertiga I, juga yang lewat di belakang ini sepertiga I. Nah, lalu yang pertama ini dibagi 2 lagi, jadi I per 6, I per 6, kemudian arus sepertiga I di sini dibagi 2 lagi, I per 6, I per 6, lalu sepertiga ini juga dibagi 2, I per 6, I per 6. Nah, I per 6, I per 6 ini bergabung di sini dan kembali lagi menjadi I per 3. Lalu I per 6 dan I per 6 ini masuk di sini menjadi I per 3, dan yang terakhir ini juga bergabung di sini menjadi I per 3. Sehingga pada akhirnya I per 3, I per 3, I per 3 ini akan keluar di sini. Kembali totalnya adalah I. Nah, sekarang kita akan terapkan suatu loop dari A ke B, yakni menghitung beda potensial VAB. Kalau kita pilih salah satu lintasan, misalkan seperti ini, maka VAB adalah yang pertama sepertiga I dikalikan dengan R, lalu ditambah 1/6 I dikalikan R, lalu ditambah yang terakhir sepertiga I dikalikan R. Jadi nilainya sama dengan 6, 2 tambah 1 tambah 2 I dikali R, atau 5 per 6 I kali R. Nah, sekarang coba kita bayangkan, jadi keseluruhan rangkaian kita dari A ke B ini punya suatu hambatan pengganti R total. Nah, kita tahu bahwa tadi ada arus yang masuk sebesar I, maka beda tegangan antara A dan B dari rangkaian pengganti ini sama dengan I dikalikan R total. Nah, kedua nilai yang kita hitung ini adalah suatu beda tegangan yang sama, jadi 5 per 6 I dikali R sama dengan I dikali R total. Jadi kalau kita coret di sini, maka hambatan pengganti dari rangkaian kubus tadi dari A ke B, nilai hambatannya adalah 5 per 6 R. Nah, tentu masih ada banyak soal-soal yang lain, salah satunya adalah rangkaian yang disebut jembatan Wheatstone, di mana ini adalah suatu rangkaian yang seimbang. Kalau kita hitung bahwa hasil kali silang di sini antara R1 dengan R4 sama dengan R2 kali R3, maka ini merupakan suatu rangkaian jembatan Wheatstone, di mana misalkan di sini ada titik A dan B, maka jembatan Wheatstone itu adalah bahwa beda potensial antara titik A dan B sama dengan 0,
Artinya potensial di A sama dengan potensial di B. Nah, tentu pada rangkaian seperti ini kita dapat mencari hambatan penggantinya, yakni yang pertama tadi ada hambatan-hambatan R1, R2, R3, dan R4. Jadi di sini R1 dan R3 bisa kita serikan terlebih dahulu, R2 dan R4 bisa kita serikan dahulu, lalu kedua ini kita paralel. Nah, tentunya kalau rangkaiannya bukan jembatan Wheatstone di mana R1 dikali R4 tidak sama dengan R2 kali R3, maka kita nanti perlu menggunakan rangkaian yang dinamakan rangkaian delta atau transformasi delta to star. Tapi mungkin ini akan dipelajari kalau adik-adik sekalian masuk ke jurusan elektronika, atau kalau dipelajari di tingkat SMA ini adalah suatu topik pengayaan.